Halo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Asik. Nyeruput dulu bre. Ini kopi yang kita minum, kopi brand Konspirasi Ngopi nih ya. Yoi. Karena tidak ada yang endorse, kita buat kopi sendiri bro. Kita bikin kopi sendiri ya. Kita bikin kopi sendiri. Kapan kira-kira mau launching? 29 Februari 29 Februari 2000 kiamat ya. 2000 kiamat. Anjing. Nanti lah kalau pengurusan BPOM di Los Santos sudah ini ya, sudah bagus. Tidak ada sogok menyogok. Betul. Tidak ada gravitikasi ya. Gratifikasi. Gue tuh suka ini bre, suka kepleset gua. Iya. Iya, soalnya kalau berbayar gitu ya, kita ini warga negara Los Santos yang taat. Benar. Jadi kita tidak mau membayar untuk sertifikat itu bro, sertifikasi layak Bepom. makanan. Layak makanan, iya. Iya. Pokoknya enak banget sih bre ini kopinya. Jadi nextnya kalau kita udah launching, teman-teman juga harus beli ya. Harus beli kayak gitu. Launchingnya di mana? Dark web. Anjing, belinya lewat dark web ya? Dark web. Susah dong belinya. Aduh. Tapi gimana kabar bre? Sekarang bre? Kabar gua puji Tuhan baik lah. Puji Tuhan baik. Lo gimana lo? Biasa aja gua mah. Biasa aja. Biasa aja. Tapi lo akhir-akhir ini tidak menghilang nih, tetap ada di peredaran. Masih. Tidak seperti wakil presiden. Los Santos. Sian banget itu di roasting mulu orang. Sian banget bre. Ini buat komika-komika atau orang-orang yang suka ngerosting gitu ya, janganlah. Iya. Jangan ragu-ragu. Terus ya. Sikat terus ya. Biar keluar. Iya, soalnya gimana ya, dikasih tahu keras juga nggak denger, ya kan? Ya kita sentil-sentil aja ya kan. Aspirasi masyarakatnya Los Santos. Itulah makanya. Perlu gitu. Gimana nih Bre? Apa yang baru di TikTok kita nih? Oh ya, TikTok kita kan rame ya. Followers udah berapa Bre? Followers tuh 60.000 ya nggak salah. 60.000 ya. 60.000 kayak gitu. Dan ya banyak lah komen-komen liar lah ya. Jadi teman-teman kalau pengen hiburan, komentar-komentar ya, supaya ketawa-tawa juga tuh bareng-bareng kita di TikTok kita. Konspirasi Ngopi ya. Konspirasi Ngopi. Baca-baca komentarnya tuh menghibur banget bre, lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget ya. Lucu-lucu banget. Komennya tentang apa bre? Gue subuh-subuh malam-malam gue buka, gue ketawa-tawa sendiri anjir. Kocak-kocak banget anjir. Waduh. Komen-komentar. Ini bahaya banget nih komentarnya. Gak apa-apa, kalian teman-teman tuh biar nggak penasaran, buka di TikTok, lihat komentar-komentarnya ya. Jadi lucu-lucu banget ya pokoknya. TikToknya @konspirasi ngopi. @konspirasi ngopi. Bre, kita udah lama nggak ngasih baju nih bre. Ngasih baju. Ngasih baju. Nah sekarang udah saatnya nih kita ngasih baju buat teman-teman semua yang komentarnya udah liar nih bre. Oke. Kan juga di episode kita terakhir itu di Brother of Snack Part 2 itu kan kita pasang koin ya. Seharga Rp3.000. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, kalau mau beli langsung beli karena itu mudah banget bre, ngisinya pakai OVO, pakai GoPay, via transfer juga bisa. Itu murah banget kayak gitu. Salah ngasih harga harusnya tuh ceban ya bre. Kemarin lo ngasih di harga berapa lo? 3.000. Anjir. Salah ya? Semurah itu dengerin Konspirasi Ngopi. Semurah itu ya. Dan kalian belum dengerin. Ih parah. Gila. Salah tuh harusnya ceban bre. Sebenarnya 3.000 kalau kali sejuta udah kaya kita bro. Iya. Kalau sejuta. Cuman yang download kan baru 138. 138? Udah banyak juga ya? Iya, yang dengerin kan. Iya. Kali 3.000 138 berapa tuh? Sekitar 400.000 iya kan, lumayan lah. Jadi buat kita jajan ya kan? Buat beli kabel mic gitu kan lumayan. Pampers anak. Gitu. Ya kan? Oke, jadi pemenang dari kaos kita siapa nih bre? Tapi sebelum kita menuju ke pemenangnya, kita bacain dulu komentar-komentarnya nih bre. Soalnya lucu-lucu banget nih komentar-komentarnya di Spotify misalnya. Itu di episode Dilatasi Waktu. Oke. Ini ada Meta Andrea, coba bre di Spotify. Ini 18 days ago, jadi udah 18 hari yang lalu ya. Yes. Ini pembahasan yang seru banget sih. Bener-bener God is out of logic. Bahkan semua bisa serba fisika ya. Love this episode so much, selain Freemason team. Thanks for all share this knowledge ya, God bless you. Oke. Ini yang di Spotify ya. Ini komentar yang positif ya dari Meta ya. Yes. Terus ada juga si Firman nih, Bang bahas konspirasi tentang Indonesia dong. Udah. Ada kayaknya kita Jayabaya ya? Ada Jayabaya. Terus piramid. Oh iya, Gunung Padang. Gunung benar, Padang. benar. Ada kan? kok sebenarnya.
tinggal kalian aja dengerin Iya, gitu. kalau mau request lagi jangan lupa top up di Saweria. Hey, Biar requestnya didengar ya, Bro. biar requestnya kita dengar. Terus mana lagi ya? Ini nih konspirasi ngopi gue demen ini. Tidak ada persiapan. memang biar spontan Spontan gitu ya. kan. Yoi. Uhuy. Nah, ini ada di episode di Brotherhood of Snake itu ada komentar juga dari Irvin. Debt serupa dengan sins, pola hutang serupa pola dosa. Oke. Coba kita baca dari komentar yang di Noise ya. Coba. Di komentar episode yang berbayar Brotherhood of Snake part 2. Ada berapa komen tuh? Ada 33, Bre. Wih, 33 ya. 33 komentar. Ini dari Gestin namanya ya. Bang, apakah bisa kita menjual soul kita agar jiwa-jiwa yang lain seperti kita melakukan perjanjian agar anak-anak kita selamat atau tidak? Melakukan perjanjian yang lain. Oh, selamat atau tidak melakukan perjanjian yang lain. By the way, thanks Bang atas riset dan kontennya. Ini dia mesti kasih gini sih. pertanyaan ya. Ya. Maksudnya kita bisa nggak ngejual jiwa kita gitu ya? Kalau ngetik tuh dibaca dulu gitu loh, Gila, sebelum gila. di post tuh Gila. dibaca dulu gitu loh. Anda berhasil membuat saya bingung. Bingung, saya juga bingung. Bingung, ya. Tapi mungkin maksudnya gini kali, bisa nggak kita menjual soul kita agar jiwa-jiwa yang lain seperti anak kita itu dituker gitu loh, kayaknya sih, kayaknya ya, yang gue Oke. tangkap ya. Jadi misalnya orang tua kita sudah melakukan perjanjian ke iblis. Terus kita kan berdosa. Ya. Kita akan mengikuti dosa itu selama 7 turunan gitu Karena kan dosa itu diwariskan Ya. kan. Nah, Oke. apakah bisa orang tua kita tuh yaudah jual jiwa kita ke Tuhan gitu ya? Jual jiwa kita balik ke Tuhan gitu ya? Mungkin ya, kalau dari pertanyaan ya, Ya, yang lu tangkap supaya aja. selamat gitu. Oke, kalau dari gue sih, lo nggak perlu jual jiwa lo ke Tuhan. Lo terima aja. Terima, receive. Embrace the light. Iya. Sebenarnya cahaya Tuhan itu udah ada di mana-mana, tinggal lu terima aja sebenarnya. Terima. Anugerah kan, anugerah Yes. itu lu terima. Dan Jangan- itu konsep ketuhanan. Konsep Yes. ketuhanan yang dianut oleh Kristen ya. Yes. Konsep keselamatan, sorry. Konsep keselamatan. Karena keselamatan itu diberikan. diberikan dan itu bukan cuman buat satu golongan atau orang tertentu kok, semua orang di bumi ini. Yes. Tinggal lu mau buka mata, terima, receive. Itu doang. Ibaratnya gini ya, seperti kalian terombang-ambing di satu lautan. Oke. Di satu lautan, di situ kalian berdoa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Dan Tuhan kasih kalian kapal kecil untuk menyelamatkan itu. katakanlah ada kapal kecil lewat. Kapal kecil lewat. Oke. Ya, kalian Ya. mau diselamatin. Di situ kalian bisa milih. Kalian mau ambil tangan orang yang mau nyelamatin itu, atau kalian diamkan. Oh, seolah-olah Tuhan tuh mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya. Sebenarnya dia teriak-teriak ya. Yes. Anakku naik sini naik Yes. gitu kan, tinggal lu mau denger dan buka mata sebenarnya. Dan Ya itulah konsep keselamatan Kristen. Maksudnya kalau lu mau selamat, lo raih tangannya, Lu raih. lo naik ke dalam kapal. Yes. Kalau lo nggak mau, lo abaikan. Iya. Jadi keselamatan itu sudah diberikan secara cuma-cuma, tapi balik lagi ke kita sebagai receiver. Kita mau terima atau enggak. Iya, iya. Gitu. Karena Jadi- kan sebenarnya Tuhan tuh maha menghargai ya, sangat menghargai free will manusia. Yes. Artinya, ya Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika lu mengabaikannya gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Seperti itu. Kalau pertanyaannya sedih nggak? Sedih, pasti bre. Bapak mana sih yang nggak sedih anaknya nggak ngakuin? Iya nggak sih? Benar. Gitu loh. Anjir, jadi panjang ya. Jadi untuk memutus rantai itu ya cukup terima Tuhan sih. Yes, benar-benar. Lanjut ya. Lanjut. Ini ada Mocing, keren bang. Bahas dong tentang kematian Yudas Iskariot. Mau dibahas tentang kematian Yudas Iskariot, baca Alkitab. Simple ya. Baca Alkitab. Simple ya. Ngapain mesti nanya kita sih? Iya. Bro, gimana sih bro? Kalian jangan sampai menjadikan konspirasi ngopi ini berhala. Iya, Jangan sampai kan lebih suka dengerin konspirasi ngopi dibanding baca kitab agama masing-masing. Benar gini. Ini disclaimer juga ya, maksudnya jangan mentang-mentang kita ngebawain beberapa konsep-konsep ketuhanan yang kita masukkan ke dalam podcast ini, jadi seolah-olah kita tuh maha tahu segalanya. Enggak juga. Enggak Kita juga. juga bisa salah kali. Benar. Kalian juga harus punya pikiran kritis untuk cross check gitu loh. Jangan gua nggak mau lah ntar jadi kalau gue salah ngomong gimana gitu, ntar gua bikin lu sesat gitu kan, jadi dosa di gua gitu. Bener gak bre? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya udah. Kecuali lu mau bayar gue sejuta, gue jelasin tuh. Lanjut ya. Kapitalis. Lanjut. Faizi. Kok cuma 15 koin, antum meremehkan harta warisan emak gue ya? Anjing bangsat. Emang bener disuruh naikin harga, bre. Iya. Antum. Berapa warisan main teh? Bagi 3%. Bagi. Ana bagi 3%. Gede nih kayak warisan ini. Iya, bagilah.
Kirim-kirim Saweria lah kalau gede mah. Lanjut ya. Hmm. Budi, modal 1.000 sampai 10.000 langsung dapat 55 koin, gas lah. Oke. Budi 30 ya? Budi 30 ini kayaknya orang rada susah nih, makanya dia cuma modal ceban. Budi 30. Lo top up 1 juta di noise, perkayaan noise supaya kapitalis makin kaya. Belinya episodenya ntar kita berulang-ulang belinya. Beli 3.000. Beli terus ya. Beli terus. Dengan akun yang berbeda, Bre. Lanjut Maxer. Keren, bahas sejarah dunia yang sengaja dihilangkan, misal 1700-an katanya itu waktu emas. Modernnya manusia gitulah, like abad kekosongan seperti One Piece. Tampung ya? Tampung. Budi lagi komen nih. Si Budi komen 2 kali mulu nih. Lu mau dapat kaos apa gimana, Budi? Lagian udah ngisi link nih orang. Panjang malas gue bacain si Budi nih. Lu yang baca deh. Mas Budi, gini loh, ngisi link gitu loh. Jadi kita bisa ngirimin juga gitu loh. Ini katanya film Noah menjelaskan kenapa Noah marah walaupun masih bias. Kanaan itu tanah perjanjian, tanda tanya. Katanya kan Mesopotamia sebagai tempat tertua turunnya malaikat dengan ciri-ciri tanah subur dekat laut, jalur perdagangan. Saat situs Gunung Padang muncul atau piramid tertua di dunia, gimana kalau Kanaan itu Indonesia? Oke. Gitu. Cocok slogan nih. Cocok slogi. Ini dia berhasil mendapatkan beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Cocoklogi. Ini Budi udah bisa dinobatkan sebagai cocok slogan ya? Bisa. Sudah bisa. Lanjut, Bre. Lanjut. Bang, bahas tentang The Forbidden Grimoire of Harut and Marut. Harut-Marut. Sama ditemuinya patung malaikat di Rusia. Oh iya, ini viral di TikTok, tau gak lo, Bre? Ada patung malaikat ya? Iya, patung malaikat di... Tapi kalau gue ya, ini kalau gue orangnya cocoklogi banget gitu. Maksudnya gue orangnya konspirasi banget dah gitu. Nggak bisa ngeliat konspirasi dikit pasti gue telan gitu. Entah kenapa kalau gue ngeliat yang itu ya, malaikat patung malaikat di Rusia itu kayak fake sih maksud gue. Itu mah buatan orang aja gitu. Oke. Ya nggak tahu, gue nggak tahu juga gitu. Semangat kontennya Bang, Ananda Tama, checklist biru nih ini. Mas Dan hadir, yoi. Terus ini si Wibowo ya, Alik Bre, keren dah. Kutuk kutuk, memang cuma Yesus yang bisa hapus kutuk, yoi. Ada sih pengalaman menarik tapi nggak enak lah tulis di sini. Ya intinya beda hidup di bawah kutuk sama hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Thanks brother for sharing this podcast. Oke. Terus nih Ilham 28. Pendengar baru karena yang sebelah nggak tahu kemana, suka banget sama pembawaannya. Sebelah tuh maksudnya siapa? Opini tengah malam kali Ya wajar lah kali perpanjang. Anjing. Lanjut. Adi Satrio, konspirasi ngopi, genre science fiction, conspiracy, religion. Ya harusnya religion ya ininya ya, Iya. genre ini ya. Oke lanjut, Priska. Suka banget dengerin konten-konten yang mas-masnya udah buat dari awal. Dari segi research dan analisanya yang cukup teliti dan fresh dari para konspirator lainnya. I'm a fans, jikalau sudi sekiranya suatu hari nanti mas-masnya bisa membahas lebih banyak cases dan konspirasi tentang ancient Egypt or Mesopotamian or Babylonian or biblical history lainnya. Overall, thanks a lot to Mas Randy dan Vincent. Ditunggu konten-konten terbarunya. Oke. Next, tungguin aja, bakal ada Ancient Civilization. Terus ada Ngagong. Ini si Arum Sekar ini. Arum Sekar ya. Gue senang banget akhirnya konspirasi ngopi ngadain konten VIP. Jadi kelihatan mana pendengar yang loyal dan enggak. Mau request bahas tentang konspirasi cawan suci dong, based on Da Vinci Code. Oh, Da Vinci Code nih ya. Holy Grail. Keren. Iya. Semoga di notice. Thank you bro, you did very well so far. Oke. Thanks a lot for Ngagong. Yang menang jadi siapa, Bre? Yang menang ini Ngagong ya. Ngagong, Arum Sekar sama Meta Andrea tadi ya. Meta Andrea. Yoi, selamat Bapak. Selamat. Ditunggu ya bajunya ya. Meta Andrea tuh menang karena dia transfer Saweria. 50.000 dia sudah transfer. Kita balikin lebih loh. Bajunya lebih mahal. Iya benar juga ya. Iya. Balikin lagi dong. Balikin lagi Meta. Sekalian sama THR-nya. Oke, buat teman ngopi yang mau ngasih THR ya, jangan lupa Saweria masih aktif. Yoi. Masih aktif, masih terbuka buat kalian semua ya. Masih terbuka. Maksudnya gini loh, Bre. Bukannya kapitalis ya kan maksudnya, tapi kan ya kita butuh ini loh, amunisi. Yoi, buat beli kabel ya kan. Buat tahan omongan netizen ya kan? Iya. Kita harus kenyang dulu. Iya. Biar kita jadi bego. Kalau misalnya lapar justru kan emosi Marah-marah, bawaannya kan. emosi. Iya, gitu loh. Tapi so far ya, kita udah konten konspirasi ngopi nih starting dari bulan Juli 2022 ya.
Ya. Sampai dengan saat ini Sebenarnya malah lebih lama sebenarnya. iya, cuma kita kan sempat vakum lah. Iya, Kita iya, starting iya. lagi tuh mulai dari Juli 2022 dan di situ a lot of positive respon, Yes. a lot of positive feedback itu yang jadi amunisi kita gitu ya. Benar, yang buat kita jadi semakin semangat ya. Yes. Jadi at least paling nggak komen lah, kalau nggak like atau share gitu supaya kita juga jadi makin semangat gitu loh. Yes. Kepercik semangatnya kita. Kayak Again gitu and sih. again, gue akan selalu ngingetin ya untuk teman-teman ngopi, jangan sensitif. Yes, benar. Ya. Kita- Kalau sensitif, gak usah dengerin kita. Iya, tinggal scroll ke atas, tinggal cabut, udah gitu, simple bre. Sebenarnya gue setuju banget sama omongannya si Coki ya. Jadi beberapa kali kan bilang Coki itu ada orang yang tersinggung sama omongannya Coki. Tapi kan Coki balikinnya gini, dia bilang bahwa ini kan sosial media, di mana sosial media itu bisa lu kontrol. Bener. Artinya lu bisa memilih konten mana yang lu mau dengerin atau enggak gitu. Ya udah, kalau lu emang nggak suka ya tinggal scroll atau ganti konten. Gak suka swipe up. Swipe up, Sesimpel sesimpel itu. itu. Ngapain lu harus, apalagi sampai komen terus marah-marah, itu kan effort bre. Menyebar kebencian ya. Menyebarkan Menyebar kebencian. kebencian, Malah tapi- bikin konten itu jadi naik. Benar. Tapi terlepas dari itu, negatif comment will be forgiven. Gue sangat mendukung apapun freedom of speech bre. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih. Bodo amat gue mah, nggak peduli gue. Oke, teman-teman sensitif, kalau gue sih lebih peduli dari ini ya, peduli kejiwaannya mereka. Iya. Takutnya mereka sakit hati. Iya, Wah, apa takutnya- ini konspirasi ngopi, bukan ahli kita. Takutnya ntar dia jadi gila sendiri bre. Iya. Gitu kan. Makanya mendingan untuk orang-orang sensitif, swipe up lah. Iya, kalau nggak suka tinggal Atau kalau emang bener-bener nggak suka nggak apa-apa. Komen kebencian biar kita naik. Head speed aja. Head speed Atau sampai kalian kita tuh naik. kalau pengen nyari konten-konten yang emang bergizi kayak gitu-gitu ya langsung aja ke Habib Jafar, kan ada. Iya. Bener-bener. Atau ke detektif astral. Aduh. Triano Mani, ya kan? Silahkan mampir. Itu kan lebih berkualitas. Berkualitas. Bre. Gitu. Bambang Nursena. Ya Ah. kan? Kalau mau dengerin langsung ahlinya gitu loh, langsung gitu loh. Kita jelas, bre, kita tuh warung kopi, Warung jelas kopi. konspirasi lagi judulnya. Konspirasi. Apa yang lo harapkan gitu loh maksud gua. Aduh. Lagi dan lagi. Netizen. Lagi dan lagi kita akan selalu bahas konspirasi. Iya. Konspirasi saat ini lagi ramai di TikTok, bro. Bener. Konspirasi. Ini kita udah berkali-kali omongin terkait CIA, men. Yes. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih, bre. Yes. Gua harap teman-teman ngopi nih prepare nih. Yes. Karena hal yang kalian denger ini bisa menjadi sebuah big thing. Big sebuah hal things. besar. Ya. Ketika kalian tahu rahasia ini dan kalian menyebarluaskannya, Mhm. bisa jadi Kalian juga keseret-seret. kalian akan menjadi target berikutnya. Yes. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi. Omongin terkait CIA, men. Yes. Dan sorry ya, memang Oh iya, ada yang rame tuh di TikTok, bre. iya, Emang walaupun udah lama tapi masih wangi sih. masih wangi. Dan fun fact-nya gini, bre. Fun fact-nya adalah sebenarnya halal ini yang selalu teman kita omongin ke kita nih. Maksudnya adalah salah satu teman kita yang bilang, lo nggak worry ya, di situ kan pendengar lo ternyata banyak dari US. US. Yang Iya, which iya, is kayak the weird sih. Maksudnya gini, kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Pasti pendengar kita ya orang-orang Indonesia yang di sana. Ya, betul. Atau Atau CIA. ya karena kita nge-track, maksudnya itu bener-bener pendengar kita tuh listenernya beberapa persen tuh dari Virginia. Which is Virginia itu di Washington. Virginia itu kan CIA, bre, kantor CIA gitu kan. Maksud gua pun ya, maksudnya gua sebagai, katakanlah gua berada di posisinya CIA, gua pasti akan membuat suatu apps atau apapun itulah, sistem yang bisa ngedetect di semua negara-negara di dunia gitu, yang mana-mana aja yang mention institusi CIA. Oke. Supaya apa? Meminimalisir. Threat, bre, ancaman. Oke. Bener gak? Iya. Enggak? Kayak gitu. Karena kan mereka sebagai pasukan pengaman lah ya. Iya, Sebagai intelligence lah, intelligence iya, khusus lah. Iya. Jadi ya supaya bisa tahu gitu loh, ada ancaman-ancaman ini, konspirasi ngopi itu ancaman bukan, kan kayak gitu. Gitu.
Tapi ternyata pas didengar sama mereka, oh menarik nih katanya. Jokes bocah. Jokes bocil nih. Gue dengerin ya kan. Dengerin ah. Jadi sambil kerja, sambil dengerin konspirasi ngopi. Sekalian belajar bahasa Indonesia. Yoi. Kalau mereka orang bule. Enggak, tapi gue rasa mereka juga pasti ada orang Indonesia orang ya. Indonya juga di sono, Bener, Bre. bener. Yang ngerti bahasa Indonesia. Salam dari Indonesia, bapak-bapak CIA. Bapak-bapak CIA. Ya kan? Jangan culik kita. Seperti Andrew Dawson. Ya. Andrew Dawson, Andrew Tate ya. Aduh, ngeri. Ini rada-rada ngeri sini ini. Kita mau bahas apa nih, Bre? Andrew Dawson, Bre. Itu Andrew terkenal Dawson. banget konspirasinya di TikTok ya. Nah, untuk teman-teman kalian bisa langsung luncur juga ke TikToknya Andrew Dawson. Jadi dia nih kayak mas-mas biasa gitu, Bre. Terus tiba-tiba entah kenapa nih orang jadi viral, Bre. What? Iya, jadi viral karena dia menangkap hal-hal yang nggak sengaja sebenarnya, nggak diduga-duga itu kayak suatu rahasia yang sebenarnya nggak perlu untuk dipublikasikan gitu. Sorry, rahasianya ini mandi lumpur. Bukan? Di TikTok ya? Di TikTok. Anjing, itu mah udah bukan rahasia. Udah Bre. bukan rahasia ya? Itu udah bukan rahasia. Iya, itu. siapa tahu di sana rahasia tuh, Bre. Rahasia cara mendapatkan uang dengan mudah. Iya kan? Dan di tag sama CIA. Mereka masih AE. Kacau sih emang. Ya gitulah, Bre. Jadi Andrew Dawson ini sempat hilang ya. Bukan hilang, meninggal. Meninggal. Ujung-ujungnya meninggal, doi. Meninggal. Andrew Dawson ini berusia 36 tahun ya. Berusia 36 tahun, dia adalah seorang TikToker asal Kanada, men. Oh, oke, orang Kanada ya. Orang Kanada. Oke. Ya dia sebagai warga negara pada umumnya, dia tuh cuma ngebuat konten-konten biasa lah. Ya, mas-mas biasa aja ini Mas-mas sebenarnya. biasa, mas-mas narsis biasa lah. Iya. Yang bikin konten TikTok gitu kan. Iya. Dan ketika dia buat konten TikTok pun gak rame, Bre. Enggak, biasa aja. Biasa Kayak- aja. Ya kayak mas-mas pada umumnya aja. Dan gue juga baru tahu ternyata dia tuh udah punya bini, Bre. Udah punya istri, iya. Anaknya satu. Yes. Cewek. Masih kecil lagi. Tuh. Terus Itu gimana? viewersnya tuh paling cuma 100, 200, 400 lah ya, paling banyak 400 lah ya. ya. Kalau di compare sama konspirasi ngopi, jauh lah. Jauh. Ya semas-mas itu Semas-mas itu, Iya. gitu kan. Heeh. Sampai ada satu konten Heeh. yang mengubah kehidupannya dia. Oh ya? Itu mulai dari mana ya, Bre? Coba gue buka TikToknya dulu. Gue sambil buka TikToknya ya. Iya, Scroll. sambil buka TikTok. Teman-teman juga boleh buka TikToknya juga tuh si Andrew Dawson. Jadi sambil play ini sambil ngeliat juga nih. Coba yang mana? Oke, Bre? ini terjadi di bulan April 2022, tanggal 10. Udah setahun yang lalu ya dong. Setahun yang lalu. Ini April kan? Setahun Iya, yang lalu. udah setahun ya. Oke. Ada kejadian yang memang merubah hidupnya dia, yaitu dia melihat raksasa, men. Hah? Raksasa ya? Oh, Raksasa. yang ini, Bre. Ya, Anjing. Teman-teman boleh lihat ya. Ini jadi kita teman-teman biar ada gambarannya. Ini sambil kita bedah ya satu Ya. persatu videonya. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Andrew Dawson ini yang katanya dia diculik sama CIA gitu. Nih mohon maaf ya bapak-bapak ya, bapak-bapak CIA ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini jadi ceritanya kan sebenarnya dia lagi jalan pakai mobil sama temennya ya, Bre ya. yes. Ini kayak jalan tol gitu nggak sih? Ya kayak semacam jalan di pegunungan lah. Memang ini kayak countryside mungkin ya. Mungkin tuh kayak memang bukan wilayah kayak ibu kota gitu. Iya. Ini tuh di Kanada. Kanada kan emang rata-rata tempatnya kayak gitu, Bre. Apalagi kalau perbatasan sama Amerika ya, dia jadi kayak tempatnya hutan gitu. Ya, bener countryside. Ya. Countryside. Ini gitu. tepatnya tuh ada di pegunungan Jasper ya. Jasper I see. National Park. Oh, wah apalagi pinggirannya National Park ya kan, Yes. pasti hutan mulu tuh. Terus di situ juga ada gunung ya katanya. Ini gunungnya apa? Jasper. Ya? Jasper. Oh, Gunung Jasper. Oke. Terus juga di sini tuh kelihatan bahwa si Andrew Dawson ini dia lagi nyetir mobil ya sama temennya. Ini kayaknya yang bawa siapa nih, Bre? Temennya apa dia nih? Itu dia sih ya sepertinya ya. Oh, dia yang bawa ya? Ya, seperti Nah, terus dia. tiba-tiba dia kayak ngelihat ada sesuatu tuh di kejauhan tuh. Yang gede banget. Kok dia bisa notice ya? Gede, bro, karena how can you not notice that if it is that big gitu. Tapi kan jauh. Nah, karena jauh, Iya. ada sesuatu yang besar, dia akan ngeliatin. Heeh. Lo akan lihat itu apa sih gitu loh. Figurnya, kalau lu lihat nih figurnya kayak apa, Bre? Sebenarnya ini. Mungkin kalau dia ngeliat itu sebagai raksasa ya, kalau gua ngeliat itu kayak robot anjir. Masa sih? Ini serobot menurut gua. Coba. Robot. Iya. Tapi ya kalau misalnya kita zoom ya, ini kalau kita zoom itu gerak loh. Something iya. itu bergerak Iya, bergerak bener, gitu bener. loh, Bre. Kayak tapi emang figurnya humanoid gitu. Tapi gua nggak tahu ini robot atau apapun itu gitu. Tapi gerak gitu.
itu dari kejauhan aja itu bisa muncul. Berarti kan itu Anjing it gede is that banget big. ya. Itu gede banget Lu ya. kalau lu di sana, wah lu nggak bayang gede segede mana. Iya ya. Sama dia di zoom. Mungkin kameranya pakai Samsung nih karena setahu gua iPhone nggak bisa nge-zoom sejauh itu tuh. Iya ya. Nah, terus juga ada beberapa komentar. Ini kan karena di TikToknya nih komennya dimatiin kan. Di offin. Akhirnya di offin. Ada beberapa komen tuh waktu itu ketika konten ini masih viral. Protes bre, biasa netizen bre. Protes Ya. maksudnya, bang jangan goyang-goyang apa bang gitu. Oh, gini. Itu gua tahu. Kenapa? Lu ketika lu kamera lu zoom, Ya. shakingnya luar biasa, Ya brutal. Bro. pasti. Ya, Shakingnya tuh brutal banget. enggak logiknya dia lagi nyetir anjir maksud gua. Even lu nggak nyetir ya, kamera lu zoom bre. Aha. Lu zoom banget gitu ya, itu lu nggak mungkin bisa center, makanya lu butuh tripod untuk Iya. ngezoomin itu. Iya karena tangan kita emang shaking kan pada dasarnya kan. Iya, jadi lu cuma gini biasa aja nih. Aha. Nge-shake bro. Iya, iya. Shake parah kalau lu dari zoom. Iya dan lebih gilanya lagi itu netizen maksud gua bang jangan goyang-goyang lo bang gitu. Ih anjing si Andrew tuh ada beberapa kontennya ntar ya di beberapa kontennya ngomel bre maksud gua lu pinjemin gua tripod pinjemin gua apa kayak gitu loh jangan cuman komentar doang. Gua Bener. juga di tengah jalan tiba-tiba gua notice something itu terus gua ya tiba-tiba aja gitu bre ngerekamnya jadi ya ini nggak ada preparation. Bener. Apa yang lo bisa harapkan dari rekaman Handphone video gitu kan. mas-mas biasa ya kan Bukan Gitu. content creator ya. Iya orang kontennya juga standar gitu. Lanjut bre, next video. Lanjut ya tapi ntar dulu ini apa menurut lo bre kalau si Robot. Andrew sih bilangnya giant ya. Iya, karena kan lo nggak bisa ngeliat secara detail ya. Iya robot lu bilang. Menurut gua robot Oke, sih. oke. Lanjut ya lanjut ini apa nih. Ini lanjutannya nih, karena mungkin banyak yang request ya. Banyak yang request untuk dia ngetek ulang bre. Balik lagi ke gunung itu. Balik lagi untuk ngetek ulang video yang lebih proper. Oh, oke. Nah mungkin dia udah prepare the tools lah. Tapi ternyata nggak Mungkin nemu. nggak ada. Oke. Tapi ini dari another side of mountain ya. Yes. Beda side gitu. Cuman dengan gunung yang sama. Oke. Nah ini pengakuannya si Andrew Dawson nih yang katanya dia ngomel-ngomel. Nih teman-teman bisa sambil denger. Or somebody can rent me a helicopter and I'll try to find it. Lend me a helicopter. Maybe blow the videos up and maybe I can get sponsored. A helicopter company can sponsor me to go up there. I don't know. But I'll try to hold the camera better. Okay? You try to hold the camera on the zoom like that. So the video's going up. Ngomel doi, Bre. Mas Dia ini minta ngomel-ngomel. di endorse ternyata. Iya. Minta di endorse ada helikopter company. Iya, pinjemin lah gua Pinjemin helikopternya. lah. Jangan cuma ngebacot doang, minta Bener. komen. Mungkin dia juga kesel ya, maksudnya tiap hari, "Bang, mana Bang? Mana gambar raksasa lagi, Bang?" Typical netizen seluruh dunia demanding. Sama, tidak di Demanding. Indonesia, tidak di Amerika ya, Bre. Bener. Semua sama ya, Bre. Untung dia bukan anak Jaksel dia udah kena mental health. Udah demanding gitu kan netizen. Lu orang jangan cuma ngoceh doang istilahnya ya. Gitu loh. Emang lu bisa ngezoom kayak gitu kan? Iya, benar. Lanjut, Bre. We are on our way. We're gonna go find somewhere closer. And I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is. Oke. Dia udah ngesetting kameranya nih. Supaya kalian tuh jangan ngomplain aja Iya. katanya. That's the mountain we're going to. But we're just gonna try to get closer. Ini pada akhirnya mas-mas ini ngasih makan netizen ya. Pada Iya. akhirnya ya. Ya karena di situ traffic, Bro. Traffic. Traffic. Iya. And I'm gonna set my camera on Oke. something. Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to. Oke, dia udah gunain tripod ya. Heeh. And it's not even there anymore, too. Tapi it's not even there kata dia. Udah nggak ada Udah di nggak situ. ada. Heeh. I just got stopped by like some CIA agent. Nah, di sini mulai nih, Bre. Di sini mulai nih. It's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm gonna go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. Oke. Di sini dia nerangin bahwa dia udah mulai di stop oleh seseorang yang mungkin agen CIA. Iya. Mungkin terlihat dari entah ya, ciri khasnya mungkin pakaiannya atau apa Ya. mungkin gitu. Atau mungkin memang ada badge-nya. Jadi dia ngelihat badge-nya. Ya. Badge-nya CIA gitu. Ini terkait dengan videonya yang Viral. Giant itu ya, raksasa viral itu ya. Dan jadi CIA juga
mereka kan juga pasti nge-track ya, maksudnya nge-tracknya by medsos segala macem, dan mereka ngeliat ada something yang viral, akhirnya dicek, maybe supaya si Andrew ini nggak ke situ lagi gitu. Iya, udahlah, stop lah. Udah stop, udah Gitu. sampai di situ aja loh gitu ya kan. Cuma di sini si Andrew nge-state bahwa dia tuh nggak prepare apa-apa untuk nge-record orang CIA ini. That's why dia nggak ada videonya. Ada nanti Iya, bakal- tapi dia bilang by next time gue akan prepare. Supaya nanti kalau orang itu mendekat, gue bisa record. Iya, jadi akhirnya dia ngejanjiin kalau misalnya ntar gue ngelewatin jalan itu lagi, gue bakal kayak udah ngeset kamera, tapi gue sembunyiin. Jadi kalian tuh beneran bisa tahu dan nggak demanding lagi ke gue. Mana bang videonya mana bang? Karena emang ditutup jalannya. Bener-bener. Gue udah nggak bisa lewat gitu loh. Dia mau ngasih tahu itu kali ya bre, gitu. Nah ini ada video lagi nih yang gokil. Itu apaan bre? Kayak there is an object in the air gitu ya. Flying in the air tuh kayak, tapi samping-sampingnya tuh kayak ada api-apinya gitu ya. Iya. Nah jadi si Andrew ini tadi dari videonya yang awal, nih di hari yang sama nggak sih? Oh iya hari yang sama. Jadi pas dia berangkat pagi-pagi jam 5:30 pagi gitu kan, buat ngasih makan netizen gitu kan. Sebenarnya mungkin gua rasa dia juga nggak expect anything ya, apa sih paling nggak ada lagi gitu kan. Buat ngebungkam netizen aja kayak udahlah gitu, capek gua gitu loh, maksudnya apaan sih gitu kan. Akhirnya pas dia datang ke lokasi, mungkin dia nyarinya raksasa, tapi dia menemukan hal lain bre. Nah ada something yang kayak something glowing bre, something yang bercahaya bersinar-sinar itu di langit gitu bre. Tuh coba ya, kalian teman-teman juga bisa ngeliat di kontennya di TikToknya, mumpung masih belum di take down nih sama TikTok nih. Tuh apa tuh bre? Iya, kayak something's flying in the air. Tapi bercahaya, Iya. glowing. Kayak some sort of fire kayak sih, kayak api gitu nggak sih sebenarnya? Iya. Kayak ini, kayak super saya gitu. Kayak apinya, aura-aura api super saya gitu. Menurut lo apa bre? Kayak spaceship or something mungkin. Dan maksudnya di spot gunung itu juga loh tempatnya. Kenapa harus di gunung itu gitu loh? Ya kan? Tapi ada beberapa teori lah ya, beberapa skeptis bilang bahwa objek itu sebenarnya itu kayak gumpalan asap pesawat terbang ya. Yang kena cahaya pagi matahari. Jadi ngebentuk kayak gini. ya. Jadi kayak gini. Oke. Katanya sih teorinya kayak gitu. Nah si Andrew juga nggak tahu nih apaan gitu. Dia cuma ngevideoin doang. Ya udah langsung banyak orang spekulasi deh kayak gitu. Langsung banyak cocok vlogger ya. Yoi, langsung cocok vloggers pada ngumpul tuh. Nah terus di next, ini hari yang sama nggak? Beda ya. Besoknya dia nih kayak siang-siang gitu mungkin. Dia jalan, dia ngeliat tiba-tiba di sekitaran gunung itu banyak helikopter. Helikopter ya. Helikopter terbang yang sedang mengangkut something Some gede kind of banget. material ya. Sesuatu gitu. Tapi maksudnya ini kayak Ada dua abnormal helikopter. aja. Ada dua helikopter yang nggak normal aja gitu, maksudnya ngangkat apaan gitu loh, kayak barang gede gitu. Nah ini nih akhirnya kita nyampe di video dimana dia diberhentiin sama CIA. Ini masih di hari yang sama ya? Hah? Hari yang sama tanggal 14 tapi Oh iya, malamnya. iya malamnya. Tadi siangnya tadi dia ngeliat helikopter rame. Iya. Tuh. Malamnya dia ketemu, dihalangin sama agen CIA. Dia di stopin, disuruh muter balik. Nggak boleh lewat jalan itu. Well, that was fucked up. Tapi satu orang doang ya CIA-nya. Satu orang. Setiap malam bahkan dia berangkat kerja, pulang kerja jadi ngelewatin jalan itu. Dan tiba-tiba di jalan itu dia bilang ada orang. Ya orang dia kalau nggak salah pakai mobilnya itu Ford Mustang gitu, mobil-mobil Amerika, muscle gitu bre. Jadi suka nongkrong di situ, nungguin di situ, kayak seolah-olah tuh no trespassing gitu loh. Jadi itu jalan nggak boleh dilewatin gitu. Jadi kayak jalannya ditutup sama agen itu gitu loh. Nah si Andrew ini yang tadinya harusnya bisa jalan ke situ, lewat situ nggak bisa tuh karena udah ditutup sama si agen ini. Gitu. I see. Nah nggak tahu nih ada berapa orang gitu. Cuman sih kayaknya sih satu ya, kalau dari testimoninya dia nih, dia bilang satu orang kayak gitu. Gitu sih. Lanjut. Next. Nah dia tiba-tiba di suatu malam nih, waktu dia ketemu diberhentiin sama CIA tanggal 14. Pas tanggal 17-nya malam, itu dia ngelihat
ke depan, jadi mungkin dia ngedengar suara berisik gitu di jendela depan tuh kayak ada mobil bre. Ada mobil yang waktu itu tanggal 14 ngeberhentiin dia. Oke. Nah, dia berasumsi bahwa itu orang yang sama gitu dan dia lagi diintai gitu. Akhirnya dia keluar rumah, dia coba berhentiin nih mobil, tapi mobil kabur. Mobil sama. Dramanya mirip kayak termehek-mehek ya. Maksud gue goblok ya. Maksud gue terlepas dari konspirasi, maksud gue ini intelnya rada-rada masih training kayaknya bre. Masih training dia. Nah, di video ini gimana nih bre? Ini ada satu video di mana Andrew bercerita bahwa semua videonya itu bohong. Fake. Iya. Nah, itu di video itu depannya itu official update. Jadi kayak seolah-olah ini tuh udah di set gitu. Karena dia udah lama banget gak upload video, orang-orang pada nanyain kayak udah sebulan gimana kabar lo kenapa gitu 1 kan. bulan. Iya, banyak 1 orang-orang bulan. nanya, akhirnya dia buat suatu pernyataan resmi lah. Pernyataan resmi. Kayak klarifikasi lah. Iya, dari tanggal 17 bulan 4, terus tiba-tiba dia ngupdate lagi bulan 5 tanggal 7. Tanggal 7. Jadi kayak udah hampir sebulan dia nggak update, baru dia ngupdate lagi. Nah, di sini ada beberapa polemik nih, Bre. Dan beberapa konspirator juga yang percaya bahwa ini sebenarnya si Andrew berada di dalam tekanan. Oke. Berada di dalam tekanan di mana satu, kalaupun memang dia mau buat konten TikTok gitu ya. Ya, maksudnya lu kalau mau bikin statement atau apa ya buat video biasa aja, lu pegang handphonenya, lu duduk dong dengan kamera yang seperti itu gitu. Nah, tapi sedangkan di video yang kali ini peletakan kameranya tuh di set. Kameranya di set. Dan satu lagi, ada beberapa ahli videografi itu bilang bahwa ini resolusinya beda, Bre. Yang ditangkap sama handphone dia yang sebelumnya. Konten-konten dia lama sama yang ini. Ini kayak ini bukan handphone yang biasa dia pakai resolusinya. Ini lebih bagus, kayak kamera DSLR kayak gitu-gitu. I see. Kayak mungkin gitu. Karena udah kaya dari TikTok beli peralatan baru ya bisa kan. Bisa jadi gitu. Cuman nah, kalau dari sisi psikologinya ada yang bilang kayak gitu, Bre, kayak mengalami tekanan gitu. Kalau lu lihat gimana, Bre? Kalau yang gue lihat memang ada sedikit gimmick atau tekanan ya mungkin ya. Iya. Gue nggak tahu either you call it gimmick atau memang dia under pressure. Karena memang saat dia matanya melihat ke kamera, sepersekian detik dia curi-curi pandang ke sebelah Kanan. kiri. Sebelah kirinya Sebelah kiri dia. Iya, sorry. Iya. Sebelah kirinya dia. Benar. Seperti dia sedang melihat seseorang yang menginstruksikan dia untuk ngomongin hal itu. Ngomong hal itu, benar-benar. Tuh. Iya. 2 kali matanya kayak ngasih kode nggak sih? Nah, terus juga ada beberapa konspirator yang bilang kenapa tangannya itu dimasukin ke kantong. Mungkin orang yang nyuruh dia untuk ngomong statement tersebut itu supaya dia nggak ngasih suatu kode SOS gitu kepada penonton. Oke. Ya maksudnya kan dia takutnya tangannya kan bisa main kode gitu kan, SOS gitu, minta tolong gitu. Ini memang sensor Soldier ini sepinter detektif Conan parah ya. Secocok loggers itu Secocok loggers itu ya. Gitu. Dan ya nggak tahu, gue juga nggak tahu gitu. Tapi maksudnya memang ini videonya cukup aneh sih. Kalau gue ya, gue ngeliatnya cukup aneh. Maksudnya dari sekian banyak video yang udah lu ambil terus tiba-tiba lu muncul terus lu ngomong, lu bilang ini fake, tapi semua orang kayak nggak percaya aja gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, terus tiba-tiba 10 hari setelah yang official update tadi, too much has happened and I can be forced to be silent. Banyak yang udah terjadi dan gue udah nggak bisa dipaksa untuk cuma berdiam diri. dibungkam. Iya. My videos weren't fake. That videos weren't fake. Jadi aduh nih orang bener-bener ya konspirasi sejati. Maksudnya lu tiba-tiba muncul official update lu bilang fake. Terus beberapa hari, 10 hari kemudian tiba-tiba lu kayak nih orang kayak nggak bisa tidur atau gimana ya, maksudnya kayak gelisah gitu, Bre, videonya. Kayak terus juga ngambil videonya juga buru-buru gitu. Terus juga dia kayak ngintai matanya tuh ke kanan ke kiri, takutnya ada yang ngeliatin gitu. Terus dia bilang di sini gue nggak bisa dibungkam nih gitu. Gue udah nggak bisa dibungkam dan video-video itu bukan palsu kata dia gitu. Jadi ini memunculkan polemik lagi nih dan jadi rame lagi akhirnya gitu. Tuh kan bener gitu. Jadi Cocok Loggers ini pada terjadi debat lah mungkin di komentarnya waktu itu.
Akhirnya di video selanjutnya pada suatu hari besok siangnya dia jalan lagi coba ngambil beberapa gambar di gunung tersebut. Dia dapat satu gambar lagi nih Bre, satu penampakan lagi di gunung tersebut yang tadinya sebenarnya mungkin tidak ada ya kayak gitu. Nah ini kita lihat videonya. Ini setelah saljunya mengering ya. Mhm. Jadi teman-teman bisa lihat di situ tuh gunungnya itu penuh dengan salju sebelumnya. Benar. Tapi ketika saljunya udah mulai mengering, mencair gitu kan, sudah mulai mencair nih kelihatan kayak semacam military force ya. Ya, kayak base. Iya, pangkalan militer ya. Suatu base, suatu pangkalan militer yang berada di gunung itu. Tapi gua nggak tahu juga ya, mungkin teman-teman bisa ngecek apakah benar ada di Jasper Mountain itu benar-benar ada suatu military base atau memang itu memang dirahasiakan. Iya, mungkin buat teman-teman ngopi yang ada di Kanada gitu ya. Bener. Kan bisa ngecek lah. Bisa bantu cek, di videoin mungkin gitu. Dan teman-teman mungkin yang di Indonesia bisa bantu research mungkin gitu kan. Dan tinggalin komentar ya. Gitu. Dia juga nulis di thumbnailnya, dia tulis itu military base, tanda tanya. Kayak gitu. Ini scariest fact-nya nih, ini video terakhir ya? Oh anjing, ini beneran video yang terakhir anjir. Military base ini video terakhir. Terus nggak lama dia tiba-tiba ditemukan di berita, dia ditemukan meninggal. Berarti ada 3 penampakan tuh yang dia tangkap kan, raksasa. Terus yang flying object itu yang bercahaya itu sama ini military base. Keren. Di gunung yang sama. Ini juga jadi spekulasi di kalangan netizen bahwa dia ditemukan meninggal di umur 34 kayak gitu. Dan itu ada beritanya. Terlepas itu beritanya fake atau real kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Karena memang saat ini tidak ada orang yang tahu kondisi Andrew Johnson. Iya, seperti apa kayak gitu kan. Dan dia juga tiba-tiba ngilang aja udah gitu, udah nggak ngonten lagi gitu. Bahkan agen-agen kita udah coba kontak ya, langsung ternyata memang nomornya nggak aktif loh. Ternyata memang yang ditelepon bukan nomor Andrew Johnson, beda lagi. Karena ternyata kita nggak punya faktanya. Tapi pada akhirnya yang menyeramkan di sini adalah kalau gue gini ya Bre, gue melihatnya yang paling menyeramkan sih kalau misalnya si Andrew ini benar-benar meninggal gitu loh. Maksud gue, lu cuma mas-mas biasa, lu cuma ngasih makan netizen gitu kan, lu ngasih makan konten kayak gini-gini ke netizen, terus tiba-tiba lu meninggal gitu, kayak nggak lucu banget anjir. Kasian gitu loh. Apalagi lu punya anak, lu punya bini, ya nggak sih Bre? Bener. Itu loh yang kayak anjing ironis banget gitu loh. Meninggalnya nih sangat mengenaskan ya kalau memang meninggal ya. Kita nggak tahu dia beneran meninggal atau enggak gitu. Kalau memang ternyata masih hidup, ya gue ada sedikit pesan untuk Andrew Johnson. Bangsat. Tapi gue langsung ngacungin jempol sih ke Doi. Berarti dia sukses sudah membuat jagat maya itu jadi kacau. Ajarkan kita untuk bisa seperti Anda. Suhu. Kita harus belajar nih sama dia. Andrew Johnson, iya. Gitu. Ini namanya Andrew tuh kenapa selalu berhubungan dengan CIA? Iya. Ada lagi kan yang salah satu atlet MMA favorit lu tuh. Oh iya, Andrew Tate. Iya, yang selalu ngasih motivasi ya kan. Tapi sebelum itu kita bahas dia dulu nih Bre. Maksudnya kan tadi kita udah review nih beberapa videonya. Kalau menurut lu deh dari sudut pandang lu tuh gimana? Lu menyikapi kasusnya sudut pandang gua Andrew Johnson ini? Dramanya lebih baik dibanding termehek-mehek. Untuk fakta atau tidaknya no one knows ya. Ini seperti bola api, men. Bola api liar yang bisa lo argumen kemana aja karena it is not my right juga untuk ngejudge kayak wah it is wrong, it is right gitu. Menurut gue biarkanlah ini menjadi cerita rakyat gitu loh, cerita yang memang akan selalu bisa diperdebatkan, yang akan selalu bisa dianalisa gitu loh. Oke gini, kalau lo tanya ke gue kayak apakah CIA banyak melakukan dalam tanda kutip penculikan atau pembunuhan? Sorry, dari Project Stargate kita udah ngebahas MK Ultra, etc gitu loh. Itu banyak banget. Evidence-nya kuat gitu loh. Even presiden Amerikanya ketika itu dan chairboard-nya jadi direktur CIA-nya itu sampai minta maaf. Dan itu resmi. Ya. Kalau gimana ya? Maksudnya kalau kita bilang itu konspirasi itu nggak bisa dibilang konspirasi lagi karena mereka udah officially announce minta maaf lagi. Yes. Kayak gitu. And it happens gitu ya. Evidence-nya pun happens. Evidence-nya ada gitu loh. Dan mereka udah nggak bisa mengelak Bre. Iya. Mereka udah nggak bisa mengelak gitu loh. Iya. Mungkin ini seakan-akan sih kalau gue melihatnya seperti sebuah drama cerita yang kayak lo awal ngelihat is a giant and that kind of giant more like robot gitu ya. Jadi kayak look like a robot lah to me gitu kan. Terus ada sesuatu yang kayak flying object, unidentified flying objects gitu kan.
terus and then military base or something yang itu akan mengarah ke dalam suatu program CIA. Mungkin mereka ngebuat suatu pangkalan militer yang dimana teknologi udah more advance dan we all know gitu loh, daripada yang kita tahu itu gitu konspirasinya ya. Itu konspirasinya. Oke. Gitu, tapi memang fakta-fakta yang ada belum cukup kuat sih. belum cukup kuat. Belum makanya cukup kuat. makanya bisa masuk ke konspirasi ngopi, Bre. Iya, benar. Seperti itu sih kalau dari sudut pandang gua. Kalau dari sudut pandang seperti apa nih? Kalau dari sudut pandang gue, dari secara logiknya ya, Bre. Dari secara logiknya, ini gue ngomong dari, katakanlah gue skeptis, gue nggak percaya lagi sama yang kayak gini-gini. Maksudnya, gue memang orangnya konspirasi banget, tapi gue nggak sekonspirasi itu gitu. Artinya, enggak lagi ini fake banget gitu. Kayak sorry. Gue nggak bisa ngomong, ini juga jadi ironi sih ketika ternyata tiba-tiba memang orang yang sudah meninggal beneran, gue juga jadi ngerasa bersalah gitu. We say sorry for this. Kita nggak ngomong ke masalah kematiannya atau apanya, tapi maksudnya kalau dari sisi kasusnya tuh yang kayak ini TikTok gitu loh. Iya nggak sih, Bre? This is TikTok gitu loh, Bre. Dan anjing, TikTok itu algoritmanya adalah dia mengangkat sesuatu yang kontroversial. Lu mau viral, lu bikin sesuatu yang kontroversial. Even kita juga, Bre. Iya. Formulanya itu juga kita pakai. Kita gitu pun kan. getting famous ya, getting Iya. more attention from the TikTok user. Karena potongan TikTok yang sungguh menyeriumkan, ya kan? Gitu. Jadi ya gitulah maksudnya. Nah, kalau ngomong dari sisi, kalau gua mau berpihak ke konspirator, kalau gua mau ngomong dari sisi konspirasinya, maksudnya gini, dia tuh itu cuman mas-mas biasa yang sehari-harinya tuh cuman kayak ya cuman jadi mas-mas biasa aja, punya anak, punya bini gitu, terus tiba-tiba dibungkam dalam tanda kutip dan meninggal. Karena gini, ini TikTok ini kan buatan China, Bre. Nah, gitu. Terus US, mereka kan nggak punya kontrol terhadap aplikasi ini gitu kan. Aplikasi media sosial TikTok ini. Ini jadi informasinya China gitu loh. Yes. Ya, maksudnya udah beberapa kali kan, maksudnya di US juga nge-ban TikTok kan. Iya. Kayak gitu. Ya karena memang saat ini kan hubungan bilateral kedua negara Sedang mungkin renggang. Ya, sedang tidak berjalan dengan baik lah. Ya, sedang renggang gitu Ya. kan. Dan kalau gue lihat dari sudut pandang gue, katakanlah gue sebagai pemerintah China, ini adalah salah satu informasi yang, ini jadi informasi, simpanan informasi mereka lah gitu. Ya. Dan ini bisa memantik US, CIA itu sendiri, badan agensi itu sendiri untuk bertindak, Bre. Maksudnya ini orang harus dibungkam karena dia sudah membocorkan rahasia negara, which is military base itu. Terlepas dari ini ya, Bre, raksasa dan UFO tadi, gue memandangnya sebagai gue badan intelijen gitu. Gue ngelihatnya, ya ini berbahaya. Ini informasi berbahaya yang tersebar, sudah terlanjur tersebar di masyarakat gitu. Yang seharusnya ini tuh tidak boleh diperlihatkan untuk masyarakat umum. Tapi di sisi lain mereka nggak punya kontrol terhadap aplikasi ini. Aplikasi TikTok ya, karena ini bukan buatan US. Jadi ya udah, yang bisa gue bungkam siapanya? Orangnya yang gue bungkam gitu. Ya itu dari sisi spekulasinya sih kalau gue. Benar. Kayak gitu sih, Bre. Ya setuju sih, maksudnya dari video ini tuh too much pro and cons lah. Pros and cons-nya tuh too much gitu loh. Dan ya yang tadi gue bilang, gue dari awal state bahwa this video is good for me. Karena ya udah, ini akan ada bola liar yang time will answer. Ya. Gitu loh. Yang bisa jadi nggak terjawab juga. Bisa jadi tidak terjawab gitu. Ya balik lagi, ini akan bola liar, bola panas itu akan ada di mana-mana. Ya tinggal based on your perspective aja. Lu mau ngeliatnya dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang kiri bisa, dari sudut pandang kanan juga bisa gitu. Cuman ya kita nggak bisa ngejawab ya, Bre. Ini benar atau tidaknya karena kita juga takut. Kita juga takut. Oke, kesimpulannya sih for me di situ ada problem, tapi nggak ada solusi. nggak ada solusi. Yang membuat orang akan membuat solusinya sendiri. Wah, ya. That's why itu jadi become hype lah. Ya, Dan yang tadi lu bilang, gue setuju banget bahwa TikTok ini adalah platform dari China ya. Yang dimana Amerika tuh nggak punya kontrol di sini gitu. That's why ya US berkali-kali nuntut TikTok supaya TikTok ini di-ban di US. Ya mungkin ini salah satu yang benar-benar viral dan keangkat ya, Bre. Mungkin ada video-video lain yang Pasti banyak banget. kan? Yang video-video lain yang dalam tanda kutip mengungkap rahasia negara. Maksudnya rahasia negara itu mahal, Bre. Bisa membantu suatu intelijen untuk entah defense, entah attack. Oke, Iya kan? benar. Sekecil apapun informasi itu tuh sangat berharga gitu loh buat suatu badan intelijen menurut gua, ya kan? Gitu. Jadi ya
ya udah gitu. Dan berkali-kali ya, ini nama Andrew ini selalu berkaitan dengan CIA, bro. Kenapa ya Andrew ya? Namanya sama gitu. Andrew juga ya, Iya, dan dia iya, tiktokers juga loh. Ah ya, Tiktokers, tapi tiktokers famous. Kalau ini kan mas-mas mas-mas biar aja out of gitu. nowhere lah, Iya, gitu iya. kan. Mas-mas Kanada ya kan. Tinggal di kampung ya kan. Ini ada Iya, satu iya, lagi iya. yang berkaitan dengan CIA. Bahkan berkaitan dengan Freemason dan Illuminati, Bang. Wow. Iya. Andrew Tate. Andrew Tate. Waduh. Dia ini siapa sih, Bre, sebenarnya? Iya, Kalau yang lu tahu? Andrew Tate ini kan dia terkenal karena MMA kan. Dia terkenal di MMA, Muay Thai yang memang dia Atlet berarti ya? atlet. Oke. Dia tuh peraih banyak kemenangan lah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pensiun, Bre. Pensiun muda tuh berarti. Pensiun muda lah. Ah. Pensiun setelah dia udah kaya raya, dia pensiun dan dia Anjing, kaya banget, Pak. Tajir banget deh. Parah. Tajir banget. dia tiba-tiba jadi influencer, bro. Jadi Jadi sempat vakum sebentar, muncul lagi di sosial media jadi influencer. influencer. Oke, jadi kayak motivator gitu ya. Motivator. Dan kalau gue perhatiin juga, Bre, jadi gue juga pernah ngeliat videonya yang lama tuh waktu dia pas masih jadi atlet, itu kayak biasa aja, selayaknya seorang atlet. Dan pas di interview tuh bukan yang dengan gaya sombongnya, itu belum ada, masih belum narsis gitu loh, Bre. Masih santai lah ya. Masih santai, ya, masih mas-mas pegulat biasa aja, Bre, gitu. Terus I tiba-tiba see. dia muncul lagi ke permukaan, tiba-tiba jadi mas-mas yang sok parlente gitu, Bre, yang pakai kacamata hitam kemana-mana, botak gitu. Pakai tapi kemeja emang putih, parah. kemeja apa, kayak keren banget lah. Wah, anjing, salut gue, emang keren doi, ganteng, tajir ya kan, buset deh. Jadi kayak 180 derajat berbeda nih orang gitu. Berubah lah ya. Dan tiba-tiba jadi motivator, anjir, out of nowhere ya. Maksud gua, lu yang tadinya ngomongnya aja gagap-gagap terus sekarang jadi motivator gitu loh. Apa ya, dia bikin orang-orang tuh jadi tertarik sama dia karena dia tuh sosok alpha male, the real alpha male gitu loh, Bre. Lu pernah dengerin gak sih kalau dia ngomong tuh, yang dia omongin tuh apa aja gitu loh, Bre? Iya, some kind of motivation lah. Motivation kan. Iya. Kalau lu mau jadi kaya, lu harus gini, Benar. gitu-gitu ya, Bre ya. Karena gue sudah tidak suka dengan motivasi gitu ya. Gue jadi kayak skip, bro. Iya. Gitu. Makanya gue juga nggak terlalu tahu sih, gue nggak terlalu dalam. Terus gimana? Iya, sampai akhirnya di saat kepopularannya meningkat, menanjak gitu ya. Dari situ buat suatu video dalam satu interview dia ngebuat satu video bahwa ada nih satu komunitas, he call it the Matrix, Oke, suatu golongan ya, suatu sekte, Oke. golongan, you name it lah, yang namanya the Matrix itu yang dia bilang ngincer dia ngincer dia. dan akan menjatuhkan dia. Oke. Either dia akan dibunuh, Oke. dicemarkan nama baik, atau dipenjara, Di penjara. Pokoknya intinya dibungkam. dibungkam. Oke. Apa sih yang dibilang sama dia itu The Matrix itu tuh apa sih, Bre? Yang kalau lu yang tangkep dari pikiran lu tuh, Yang gue tangkap Matrix ini tuh apa? Komunitas yang menjalankan 3D agenda ya, Dark Agenda. dark agenda. Oke, apa tuh, Bre? Itu ya mungkin lu bisa bilang semacam kayak Illuminati, Freemason or something gitu. Oh, mungkin ini adalah suatu istilah yang dia gunakan untuk menyebut organisasi ini mungkin ya, Bre ya. Ya, karena mungkin beberapa referensi juga mengatakan bahwa The Matrix yang dimaksud sama si Andrew Tate ini, mungkin dia nge-state di beberapa interview The Matrix itu adalah suatu sistem tatanan dunia yang which is sebenarnya dikontrol oleh elit-elit global, which is yaitu Freemason atau Illuminati. Yes. Dan ternyata lu bilang tadi di video tersebut dia mengatakan bahwa gue udah diincer nih, Yes. gue udah di mark nih sama orang-orang ini gitu. Even bahkan ya, Bre, dia didatengin sama salah satu orang yang berada di The Matrix dalam tanda kutip itu. Wow. Dia ditawarin duit banyak lah. Money and fame. Iya, ya fame udah punya dia, sama duit juga dia udah kaya gitu. Tapi dia didatengin sama orang penting lah intinya. Ditawarin, udah lu join kita aja dah gitu. Daripada lo against kita, mending lu join kita gitu loh. You join us gitu. And he refused. And he tweets it. Gokilnya. Maksud gua, kenapa hal seperti itu lu tweet gitu loh? Kenapa hal seperti itu lu tweet gitu? Ya ini jadi polemik dan jadi konspirasi gitu. Maksudnya orang-orang juga tahu ternyata The Matrix ini adalah Illuminati atau Freemason itu sendiri, dan dia menolak untuk masuk ke situ gitu loh, Bre. Oke. Dan memang yang mengerikan ya, yang mengerikan dari The Matrix ini, banyak orang ngebahas terkait
3D Dark Agenda. Aha. Gitu ya. Gue sempat searching sedikit lah terkait apa sih ini gitu. Ternyata Dark Agenda ini sudah dibuatkan suatu buku, bro. Ada salah satu writer ya, penulis, pengarang, itu namanya David Horowitz. Dia menulis Dark Agenda, The War to Destroy Christian America. I see. Jadi ini suatu paham yang dibukukan. Jadi ada seorang penulis yang mencoba untuk mengurai hal ini gitu ya. Yes. Dan membuatnya menjadi buku gitu. Membuatnya menjadi buku. I see. Ini bukunya ini ya, sudah terjual. Ini kalau di Amazon sendiri ya, udah terjual sebanyak 8.180 kopi. Di Amazon doang. Dikit, Bre. Dikit, tapi di Amazon. Dikit. Iya. Nggak, maksud gua, ya bisa jadi spekulasi dan tanda tanya juga kenapa dikit penjualannya untuk hal-hal seperti ini. Ya karena Christian in America udah lama-lama terurai, terhapus, bro. Paham Christianity sendiri, sorry ya kalau orang bilang Amerika negara Kristen. No. Kita They don't believe in God. Iya. Kita udah pernah kali state itu. beberapa kali. Gitu loh. Iya. Ya ini yang beli ya orang-orang yang mungkin curiosity-nya tinggi atau dia memang pengikut Tuhan. Iya. Memang orang gereja fundamental lah yang ada di US gitu. Even Bre, kalau gue lihat sekarang ya, maksudnya keagamaan di US ya. Ini gue udah ngomong aja lah state US gitu ya. Maksudnya keagamaan, karena ini fakta, Bre. Fakta. Ini bukan lagi opini gitu. Maksudnya fakta yang terjadi di US kalau kalian lihat di pop culture-nya sekalipun atau di kehidupan masyarakatnya, gereja tuh jadi underground, anjir. Yes. Aneh ya? Jadi super minoritas. Yang kayak lu tuh kumpulan sekte, anjir. Bener, Bre. Jadi kayak orang gereja, orang yang percaya Tuhan di sana tuh dianggap freak, dianggap anjing, lu aneh banget gitu loh. Hari 2023 lu masih percaya Tuhan digituin, Bre. Kayak anjing, dunia terbalik, Bre. Sumpah dah. Iya, makin kemarin tuh dunia udah terbalik ya. Mungkin kalau di Indonesia kita akan merasa itu hal aneh ya, tapi di US tuh udah anjing, lu beragama, 2023 beragama gitu loh. Iya, aneh. Kayak lu jadi apaan sih, lu culun banget sih lu. Bukan cuma masih culun. percaya hal gitu. Dibilang goblok bahkan, Bre. Dibilang goblok. Lu percaya sama Tuhan tuh goblok dibilangnya. Di US. Kayak gitu, Bre. Itu kultur yang udah mengakar di sana gitu, Bre. Jadi agama itu minoritas di sana. Dan mayoritas mereka bilang mereka Christian, tapi no. Mereka bukan Christian. Gitu. Berarti the war to destroy Christian America yang udah dilakukan oleh para, you call it the Matrix, berhasil. Even si kejadiannya Andrew Tate apa tuh, Bre? Akhirnya si Andrew Tate dibungkam, ditangkap. Oh, berhasil. Anjir. Dia ditangkap dengan kasus, ya ini balik lagi ya. Oh, ini setelah kejadian waktu dia nge-state, he refused to join. Ya. Anjing. Parah juga ya. Nggak butuh waktu lama ya, cuma mungkin teman-teman bisa searching sendiri. Andrew Tate itu ditangkap dengan kasus human trafficking. Iya. Dan even dia udah state itu di awal ya. Dia bilang, gua tuh udah di target, gua udah di mark, gua udah di antara gua dibunuh, gua di penjara atau gua diapain lah gitu. Anjing, gokil ya, Bre. Wow. Dan apa ya? Gue nggak bisa ngomong sih. Ini orang gokil sih. As a Christian tuh, we should prepare lah. Karena the day will come. Iya. Karena tanda-tandanya itu sudah terlihat jelas. Mungkin kalau dalam Alkitab sendiri, di situ bahkan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa nggak ada yang tahu kapan harinya akan datang. Yes. Kapan hari akan datang? Bahkan aku sendiri nggak tahu, yang tahu hanya Bapa. Yes. Di set itu. Tapi ada beberapa poin-poin nubuatan yang dia bilang ini loh tanda-tandanya. Sebelum dia datang Isa Al-Masih akan terjadi hal ini. Dan hal-hal itu udah kelihatan, mulai kelihatan. Yes. Kayak gitu. And as a believer, gue percaya banget the end is near. Iya. Karena itu udah di state di Revelation sekalipun gitu ya, di Wahyu, di kitab Wahyu. Dan maksudnya gini loh teman-teman, jangan lu kira tanda-tanda yang terjadi yang di state oleh Jesus itu adalah hal-hal gaib. No, it's fucking real thing, man. It's concrete thing gitu loh. Maksudnya ini orang gitu loh. Ini real. It's human thing gitu loh. Maksudnya ya sistem, pemerintahan atau apapun itu, anjir. Iya kan? New World Order.
Ini pembahasannya bakal menjadi pembahasan yang super panjang, super konkret, super mengerikan ya menurut gue ya. Dan ini akan kita kemas di episode kedua nih, Bre. Terkait The Dark Agenda. Mungkin buat teman-teman nanti untuk yang mau coba dengerin, kita akan taruh ini di VIP Noise ya. Yang part 2-nya. Part 2-nya. Oke. Yang terkait The Dark Agenda ini nih. Karena emang ini ya gue bukan terkait masalah money ya, tapi lebih kayak ini hal-hal yang memang untuk kaum eksklusif sih. Ini benar-benar harus di eksklusif ya. Jangan sampai ada masuk. Ya pokoknya ini harus orang yang punya pemikiran terbuka lah. Gitu. The Dark Agenda ya. Oke, konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya.